Teman-teman, saat teduh edisi 62 ini, Kitab Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai dengan 19 berbicara tentang ketetapan Tuhan mengenai hari raya. Hari raya adalah rancangan Tuhan, sebagaimana ditetapkan Tuhan dalam ayat yang ke-14, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya bukan hari libur. Hari raya adalah hari yang secara khusus diberikan untuk kita merayakan kebaikan Tuhan. Tentu saja, pelaksanaan hari raya ini tidak bisa dilepaskan dari iman. Sebab ketaatan terhadap hari raya mengharuskan umat Tuhan untuk berhenti bekerja selama pelaksanaan hari raya itu. Itu berarti bahwa potensi penghasilan harus dilepaskan. Hari raya adalah hari yang benar-benar dikhususkan untuk merayakan kebaikan Tuhan. Hari raya bukan hari untuk liburan, bukan hari untuk wisata atau kulineran, atau tidur sepanjang hari setelah lelah bekerja selama 6 hari. Fokus hari raya bukan untuk kesenangan diri atau pemanjaan diri, itu adalah keseluruhan hari di mana Tuhan menjadi pusatnya. Pada hari raya, iman umat harus disegarkan. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan, kebahagiaan umat terhadap Tuhan dirayakan. Tuhan menetapkan 3 hari raya yang harus dirayakan umat Israel dalam setahun, seperti yang ditetapkan dalam ayat 15 sampai dengan 17, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah pungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Tuhan memberikan 3 hari raya tahunan, hari raya roti tidak beragi, hari raya menuai atau panen, dan hari raya mengumpulkan hasil. Pada ketetapan ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perayaan ini bersifat tetap, rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Yang kedua, perayaan ini berpusat kepada Tuhan. Tuhanlah yang dipuji, Tuhanlah yang disembah, Tuhanlah yang dimuliakan. Semua motivasi yang lain adalah bentuk pelayanan dan ketaatan yang salah. Yang ketiga, walau perayaan ini bersifat tetap, tetapi tidak boleh hanya sebagai rutinitas saja. Kita tidak dapat datang menghadap Tuhan dengan hati yang dingin, tata ibadah yang kaku. Ini adalah hari untuk berpesta, pesta rohani, mensyukuri kebaikan Tuhan, dan merayakan kemurahan Tuhan. Pada perayaan roti tidak beragi, atau yang disebut juga Hari Raya Paskah, pesta ini berfokus pada roti tidak beragi. Ragi berbicara tentang dosa yang pengaruhnya bisa berkembang atau meluas seperti pengaruh ragi. Dalam konteksnya, perayaan ini mengacu pada pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan dan dosa Mesir. Jadi roti tidak beragi menggambarkan kerinduan umat Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, sebab Tuhan telah menyelamatkan mereka. 2 hari raya berikutnya adalah Hari Raya Penuaian dan Hari Raya Pengumpulan Hasil Panen. Hari Raya Penuaian disebut juga Hari Raya Buah Anak Sulung, tetapi juga disebut Pentakosta. Ini adalah perayaan atas pemeliharaan Tuhan di masa lalu dan keyakinan pemeliharaan Tuhan pada masa yang akan datang. Nah, sedangkan Hari Raya Pengumpulan Hasil disebut juga dengan Hari Raya Pondok Daun.
Ini adalah perayaan atas persediaan Tuhan yang memuaskan sepanjang tahun. Suatu pesta syukur, pesta yang merayakan selesainya tahun pertanian. Hari Raya Pondok Daun mensyukuri kesetiaan Tuhan di masa lalu, baik selama 1 tahun penuh yang sudah dilewati, tetapi juga mensyukuri keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan sekaligus mengimani pemeliharaan Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Nah, 3 hari raya ini wajib untuk dihadiri umat Tuhan. Penyebutan laki-laki menunjuk kepada tanggung jawab bahwa laki-lakilah yang harus menyelenggarakannya, sedangkan pesertanya adalah seluruh keluarga. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-18 dan 19 adalah ketetapan tentang persembahan kurban. Bunyinya, janganlah kau persembahkan darah kurban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak kurban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Tuhan menghendaki persembahan yang terbaik, persembahan yang kudus, terbaik dari yang terbaik. Persembahan yang demikian yang dikehendaki oleh Tuhan, karena itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, semoga saat teduh hari ini memberi kita gambaran yang cukup bagaimana seharusnya kita menyelenggarakan ibadah dan hari raya untuk Tuhan. Pesan bagi pelayan Tuhan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan mencari hormat dan pujian, jangan untuk popularitas, jangan untuk mengumpulkan cuan. Nah, sedangkan bagi jemaat, berfokuslah kepada Tuhan. Datanglah dengan rasa hormat, persembahkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu kemudian rasakan bedanya. Di ibadah yang dikenan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir deras di dalam kehidupan kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.